Shalom adik-adik, selamat sore. Ketemu lagi di ibadah online anak GPDI Antioquia Kids. Kali ini Kanoni bersama Karin. Walaupun kita masih beribadah secara online, kita masih beribadah di rumah aja, tapi kakak yakin itu tidak mengurangi sukacita kita, itu juga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kehidupan kita. Kalau sebentar kita akan memuji nama Tuhan, kita juga akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Siapkan hati kita siapkan diri kita angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu.
berkahmu. Teman-teman semua, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas hari yang telah Kau berikan kepada kami. Pada sore hari ini kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu kami. Berkatilah kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah internet kami supaya bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami bisa mengikuti jalannya ibadah ini dengan baik. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat semua ya. Kalau hari ini kakak ngerasa bahagia banget. Kalian tahu nggak kenapa kakak ngerasa bahagia? Kenapa tuh? Karena kali ini kita bisa ketemu lagi nih di ibadah online kita. Kakak seneng banget jadi bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Kalian seneng nggak? Senang banget dong pastinya. Nah, begitu kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau angkat satu pujian hari ini, kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan pergi dari awal ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, gimana adik-adik? Belum pada capek kan? Tadi sebelum ibadah udah pada makan kan? Jadi harusnya belum capek dong. Kalau adik-adik belum capek, kakak masih mau angkat satu pujian lagi nih. Kira-kira kalian tahu nggak kita mau nyanyi apa? Apa ya kira-kira? Teman-teman tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Kita mau ngangkat satu pujian. Apa judulnya? Setinggi-tingginya langit. Kita mau ngangkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Nanti nyanyinya pakai gerakan juga ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita angkat lagi dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Puji Tuhan. Kalau tadi kita udah memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk menyiapkan hati kita, untuk menyiapkan diri kita, karena kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang ibadah kami tadi Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan berkati telinga kami, pikiran kami, dan hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu itu tidak hanya kami dengar dan tidak hanya masuk ke dalam hati kami, tetapi firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan menjalankan kehidupan kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kakak yang akan melayani, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang keluar dari lidah bibirnya itu yang berasal dari padamu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa dan sembahyang kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali lagi bertemu dalam sekolah minggu kita. Walaupun masih secara virtual, tapi Kak Anya yakin percaya itu tidak merubah atau mengurangi rasa semangat adik-adik untuk mau belajar mengenai firman Tuhan. Untuk itu, Kak Anya minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulis adik-adik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Kak Anya minta adik-adik untuk membuka Alkitab adik-adik. Kita mau buka dan baca Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Di dalam perikop manusia baru. Kita baca ya. 1, 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Puji Tuhan. Nah, dari 5 ayat yang telah kita baca tadi, telah dijelaskan dan diingatkan kembali bahwasannya kita sudah menjadi manusia baru yang telah diperbarui dan juga terus-menerus diperbarui oleh Tuhan menurut gambar haliknya atau menurut gambarannya Allah. Nah, adik-adik, pada hari ini judul firman Tuhannya adalah The New Me atau Aku yang Baru. Nah, maksudnya adalah Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk bisa menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru itu seperti apa? Nah, pribadi yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan, yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, yang membuat Tuhan sedih, kecewa, atau bahkan marah. Perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Seperti hal-hal yang tadi telah disebutkan di ayat 5 sampai dengan 9. Nah, walaupun misalkan adik-adik bilang, aku tidak serakah, aku tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah marah. Tapi tanpa adik-adik sadari, mungkin saja adik-adik membuat orang-orang di sekeliling adik-adik merasa sakit hati dengan perbuatan adik-adik. Walaupun terlihat hal tersebut hal yang kecil, tapi hal itu juga sama seperti yang telah ditulis oleh Tuhan di dalam firman-Nya,
itu adalah hal-hal yang harus adik-adik buang atau tinggalkan atau lepaskan jauh-jauh dari hidup adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa sama seperti dengan gambaran yang Tuhan inginkan. Kenapa sih Tuhan menginginkan kita untuk bisa menanggalkan hal-hal buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang jahat tadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama, karena Allah tidak ingin kita menjadi alasan Allah untuk marah. Bagaimana Tuhannya? Ya, Tuhan pengen kita anak-anaknya menjadi alasan di mana Tuhan jadi senang, menjadi sukacita. Bukan kita jadi alasan Tuhan marah. Maka dari itu Tuhan kasih gambaran, kasih kita penjelasan supaya oh ini loh bagaimana kita tidak membuat Tuhan marah, bagaimana kita tidak membuat Tuhan Yesus menjadi murka. Nah, Tuhan menjelaskan secara detail hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya itu, hal-hal tersebut harus kita matikan atau tinggalkan atau lepaskan dan buang jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua alasannya adalah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan telah mengasihi kita, Dia rela memberikan hidupnya untuk kita sebagai penebusan dosa kita. Nah, karena Tuhan telah menebus kita, sudah membayar kita secara lunas dari belenggu dosa, untuk itu kita sudah secara free, secara luar biasa menjadi manusia yang baru yang tidak lagi terbelenggu di dalam dosa. Maka dari itu, Tuhan memberikan kita kesempatan yang baru, yaitu untuk menjadi manusia yang baru yang sesuai dengan gambarannya Tuhan. Nah, kalau adik-adik merasa emangnya kita bisa berubah ya? Kan perubahan itu sulit, susah. Ada yang sulit, ada yang susah, ada yang mungkin ya biasa-biasa saja. Tapi kebanyakan untuk menjadi berubah, menjadi lebih baik itu ada kalanya memang sulit. Cuman telah dijelaskan di ayat yang ke-10 bahwa kita telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Nah, karena Tuhan telah memberikan ayat ini, berarti Tuhan telah memberikan kita jawaban atas keraguan kita tadi. Kita tidak perlu khawatir lagi bagaimana kita menjadi manusia baru yang sesuai dengan gambarannya Allah. Karena Tuhan telah berjanji dan menuliskan secara jelas bahwasanya kita telah dan terus-menerus akan diperbarui oleh Tuhan. Makanya itu adik-adik harus bisa menerima dan memperjuangkan status baru kita itu supaya Tuhan tidak kecewa karena Tuhan telah memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Nah, gimana sih Kanya untuk bisa menjadi pribadi yang baru, manusia yang baru sesuai dengan firman Tuhan? Nah, di sini Tuhan juga memberikan jawaban atas pertanyaan adik-adik tadi, yaitu di ayat 11 sampai dengan 17. Kita baca sama-sama yuk adik-adik. Di ayat 11. 1, 2, 3. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tuh adik-adik, Tuhan meminta kita untuk menanggalkan hal-hal yang buruk, tapi Dia tidak meninggalkan kita. Ketika Dia meminta kita menanggalkan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan perintahnya, Dia tidak meninggalkan kita loh adik-adik. Justru Dia tetap memegang tangan kita, menuntun langkah kita, dan menyertai setiap langkah kita di setiap hari supaya kita tetap bersama-sama dengan Dia sesuai dengan apa yang Dia inginkan terhadap kita. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, Tuhan berjanji Dia akan menyertai di segala sesuatu yang adik-adik kerjakan, di segala momen atau di segala musim yang adik-adik lalui di dalam kehidupan adik-adik. Baik itu pada saat adik-adik sedih, senang, kecewa, marah, Tuhan pasti akan menyertai adik-adik supaya adik-adik bisa merespon momen atau
musim adik-adik dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kita lanjut ya, baca di ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, adik-adik, dari ayat yang ke-12 sampai dengan 17 telah dijelaskan dan dijabarkan dengan jelas bahwasanya ini loh gambaran yang sesuai dengan Allah inginkan. Ini loh hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma di hari ini, di hari esok, atau di hari lusa, tapi di sepanjang hari kita, di sepanjang hidup kita, sampai nantinya Tuhan akan kembali datang menjemput kita. Tuhan ingin kita untuk bisa rendah hati, sabar, mempunyai kasih, bisa saling mengampuni satu sama lain. Kita juga hidup secara damai. Pokoknya hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita sehingga kita bisa menjadi serupa dengan gambarannya. Kayaknya yakin dan percaya hal tersebut seperti tadi sabar, bisa mengampuni dan lain-lainnya. Hal-hal baik tadi memang sulit atau terkadang memang suka lupa kita lakukan, tapi kayaknya yakin dan percaya lewat firman Tuhan pada hari ini kita mau kembali lagi untuk bisa mempertahankan atau memperjuangkan status kita yang baru, yaitu manusia baru, dan mempertahankannya sampai dengan nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Kita mau terus memperjuangkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga menyebarluaskannya kepada orang-orang banyak di luar sana, baik di teman-teman adik di sekolah, atau di lingkungan keluarga adik-adik, secara keluarga besar. Kayaknya yakin dan percaya, adik-adik akan menjadi contoh yang baik, akan bisa menjadi terang dan garam dimanapun adik-adik berada. Dan untuk itu juga Tuhan mengajarkan kita untuk selalu melakukan semuanya itu atas nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan dan disenangkan di setiap perbuatan kita. Misalnya ketika kita bersekolah, ketika kita sedang les, atau kita sedang main, berkunjung ke rumah keluarga atau teman, biarlah perlakuan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kita atau untuk saudara kita, dan mereka juga boleh lebih mengenal Tuhan Yesus lewat kita juga. Nah, adik-adik juga diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur atas nama Tuhan Yesus, karena itu tadi, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa, kita sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan yang jahat, kita juga harus meninggalkan atau melepaskan, membuang jauh-jauh kebiasaan kita yang jahat, dan merubahnya dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah Tuhan contohkan atas hidup kita. Nah adik-adik, ada 3 poin nih yang adik-adik harus ingat, dan adik-adik harus terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Poinnya itu adalah DLL. Yang pertama, dengarkan. Dengarkan itu adalah adik-adik harus mendengarkan baik-baik isi hati Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang disampaikan. Ataupun adik-adik ketika membaca firman Tuhan. Adik-adik resapi dan pahami apa sih
maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik dengarkan baik-baik, oh maunya seperti ini, maunya seperti itu. Nah, adik-adik tanamkan di dalam hati dan juga pikiran adik-adik. Makanya itu adik-adik harus mendengarkan, duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman-Nya. Lalu yang kedua ada L. L-nya itu adalah lakukan. Nah, adik-adik harus bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, baik di hari ini atau di hari-hari kemudiannya. Ketika Tuhan mau menyampaikan isi hatinya lewat firman Tuhan. Adik-adik mau melakukan, bukan cuma mendengar, seperti yang tadi adik-adik diajarkan untuk bisa mengasihi, mengampuni, untuk hidup dengan sabar, dan hal-hal baik lainnya. Yang terakhir adalah L, yaitu luaskan. Luaskan di sini maksudnya adalah adik-adik menjadi contoh yang baik untuk menyebar luaskan firman Tuhan dimanapun adik-adik ditempatkan dan kapanpun adik-adik berada ditempatkan oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik harus bisa dengar dengan baik, lakukan dengan baik, dan luaskan dengan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan dimanapun sampai nantinya Tuhan datang kembali untuk jemput kita. Karena Tuhan mau kita bisa menjadi pribadi yang baik dan benar menurut dengan firman-Nya supaya kita tidak binasa dengan mengikuti arah atau jalan yang salah yang berujung merugikan kita sendiri, yaitu masuk di neraka. Tapi Tuhan mau kita sama-sama berkumpul dengan Dia di kerajaan sorga dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sampai di situ saja. Kami yakin percaya, walaupun firman Tuhan ini disampaikan jauh dari kesempurnaan, tapi kami yakin percaya ketika kita bersungguh-sungguh untuk bisa mau memahami isi hati Tuhan lewat firman Tuhan, kami yakin percaya Roh Kudus juga akan memimpin kita supaya kita semua mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, firman Tuhan akan kami tutup dengan doa. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Adik-adik tidak perlu ikut kami berdoa, tapi mau sungguh-sungguh berdoa. Oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini, kalau kami boleh berkumpul untuk beribadah sekolah minggu, dimanapun kami berada pada saat ini, meskipun kami masih berpisah jauh, berpisah jarak, tapi kami akan percaya Tuhan, kami memiliki kesatuan hati yang luar biasa Tuhan Yesus, kerinduan yang luar biasa Tuhan Yesus, untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memimpin hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti firman-Mu pada hari ini, isi hati-Mu pada hari ini, dan kami boleh mendengarkan dengan baik, melakukan dengan baik, dan juga meluaskan dengan baik firman-Mu di dalam lewat kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa atas hidup kami, yang telah merubahkan kami dari manusia lama atau manusia yang buruk menjadi manusia yang baru, yang lebih baik lagi sesuai dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin selalu kami dimanapun kami berada dan kapanpun kami Engkau tempatkan menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu di sekolah minggu depan. Bye-bye adik-adik. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum kita tutup ibadah kita, kakak mau ngingetin kalau minggu besok di hari Sabtu, kita masih ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu kita, pukul 4:30 sore di YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Jadi jangan lupa ya adik-adik, minggu besok kita masih ada ibadah lagi pukul 4:30 sore hari Sabtu. Oke, kalau gitu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita mau angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan,
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, Allah kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur berterima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang memberkati kami sepanjang ibadah tadi Tuhan telah memberikan kami kelancaran dalam beribadah, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang datang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap sehat, mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap menjadi anak-anak yang baik dimanapun mereka berada. Berdoa juga Tuhan untuk sekolah, untuk pendidikan adik-adik sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan roh kepintaran yang datang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berdoa juga Tuhan untuk orang tua dari adik-adik kami, kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan lihat apa yang menjadi keperluan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu semua Tuhan yang akan cukupkan. Apa yang menjadi usaha mereka, mata pencarian mereka, itu semua Tuhan yang memberkati, sehingga mereka boleh dilindungi, boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Kiranya Tuhan apa yang menjadi usaha mereka, menjadi pendidikan atau mungkin pekerjaan dan mata pencaharian mereka, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan kakak-kakak kami juga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sepanjang minggu ini, apa yang menjadi kegiatan kami, apa yang menjadi aktivitas kami, kiranya Tuhan yang jaga lindungi, Tuhan yang berkati dimanapun kami berada. Kembalikan kami di ibadah kami selanjutnya hari Sabtu Minggu besok pukul 4:30 sore dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga kami Tuhan semua boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kakak yang telah melayani, untuk kakak yang telah membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan yang pakai lidah bibirnya, sehingga kakak kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, yang menjadi doa dan sembahyang kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya adik-adik, hari Sabtu besok kita masih ketemu lagi di ibadah online kita pukul 4:30 sore. Dadah, tetap jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada ya. See you!